Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Zuhratun Aulia dalam serial edukasi pemeriksaan status mental bagian yang kedua. Seperti sebelumnya, kami perlu mengingatkan kembali mengenai disclaimer bahwa slide ini ditujukan sebagai media pengajaran mahasiswa kedokteran, program profesi kedokteran, pendalaman materi untuk dokter umum dan profesi terkait. Slide ini tidak menggantikan pemeriksaan klinis ataupun proses terapi keseluruhan serta pengarahan diagnosis tertentu, dan dimohon untuk dapat berlatih dan memperdalam materi dari buku teks yang telah dianjurkan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai persiapan pemeriksaan dalam psikiatri, sehingga perlu untuk diketahui dan dipersiapkan yang sebenarnya sebelum akhirnya berlatih untuk melakukan pemeriksaan ataupun sedang dalam proses pemeriksaan klinis. Dan materi setelah video ini kita akan memperdalam lebih lanjut mengenai pemeriksaan status mental, komponen-komponen psikopatologi bermakna yang perlu untuk dicari. Dalam video ini ada beberapa hal yang perlu kita ulas, diantaranya komponen riwayat psikiatrik, meliputi identitas, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat gangguan psikiatrik dan medis umum, riwayat keluarga, dan riwayat pribadi. Terkait laporan psikiatrik, tentunya akan selalu merangkum temuan positif, negatif, dan interpretasi data, sehingga membutuhkan dua aspek utama, yaitu riwayat psikiatrik dan status mental. Untuk riwayat psikiatrik, mutlak membutuhkan suatu bina raport yang baik antara pemeriksa dengan pasien. Namun, tidak semua orang mampu menyampaikan apa yang dirasakan, menyampaikan keluhannya. Sehingga upaya-upaya tersebut bisa kita dapatkan dari orang ataupun pengantar. Serta temuan-temuan riwayat tersebut perlu dicatat dalam suatu rekam medis. Berikutnya adalah status mental, merupakan respon pasien dalam merasa, berpikir terhadap pertanyaan spesifik. Pemeriksa perlu melakukan observasi tanda dan gejala, serta dengarkan yang menjadi keluhan dasar pasien. Terkait riwayat psikiatrik, hampir sama dengan komponen pemeriksaan di bidang yang lain, tentunya melibatkan identitas. Kelengkapan identitas di sini juga berhubungan dengan diagnosis yang nantinya akan kita pilih. Nama, usia, status pernikahan, jenis kelamin, pekerjaan, bahasa, suku, status kebangsaan, dan agama. Pada beberapa diagnosis tertentu dimungkinkan diakibatkan stresor psikososial karena pekerjaan ataupun pada kondisi sosiodemografis. Selain itu, seperti halnya yang sudah muncul di sana, kita perlu menggali riwayat kunjungan sebelumnya, entah itu terkait kondisi medis umum ataupun riwayat gangguan psikiatrik yang pernah dialami, serta catat dengan siapa pasien tinggal. Kemudian terkait keluhan utama, merupakan alasan mengapa pasien datang untuk berobat. Dalam konteks ini tidak terbatas, datang berobat hanya pada dokter saja, pada psikiater saja, ataukah pada media pengobatan yang lain. Sebagai pemeriksa harus mengetahui alasan utama, dan kita perlu mendengarkan keterangan subjektif yang diberikan oleh pasien. Dalam beberapa kasus psikiatrik, tentu pasien akan datang dengan beberapa gejala, seperti diantaranya, aku sedih, hidup ini berat, gak tahu kenapa, tapi aku rasa aku sedang tidak baik-baik saja. Atau justru sangat menunjukkan sisi amarah. Ada yang keliru di sini, kayaknya aku salah konsul, aku nggak gangguan jiwa. Dan ini nantinya akan berhubungan dengan derajat tilikan atau insight seseorang. Pada beberapa kasus tentunya informasi keluhan tidak didapatkan, seperti pada pasien anak, kasus-kasus yang melibatkan autisme, pada kondisi psikiatri forensik, tunawisma, dan lain-lain. Setelah keluhan utama, kita perlu mengeksplorasi dalam konteks saat ini dalam suatu riwayat penyakit sekarang. Kita ambil contoh, satu keluhan utama mengenai aku sedih, hidup ini berat, mending aku nggak ada. Maka, sebagai pemeriksa, saudara perlu menggali kronologis dan perkembangan gejala.
Lalu situasi yang sedang dihadapi seperti apa, bagaimana aktivitas kehidupan dan hubungan personal akibat keluhan tersebut, dan apa yang telah diupayakan. Beberapa pola pertanyaan yang dapat menggali riwayat penyakit sekarang seperti terkait keluhan yang disampaikan, kapan pertama kali hal tersebut dialami, apakah muncul secara mendadak ataukah perlahan, bagaimana perkembangan keluhan tersebut saat ini, serta beberapa pertanyaan terkait yang nantinya akan diarahkan untuk menggali status mental. Apabila dirasa cukup, bisa dilanjutkan dengan penggalian riwayat gangguan psikiatrik dan medis umum. Untuk gangguan psikiatrik, perlu dicatat termasuk riwayat pengobatan. Kemudian ada tidaknya gangguan somatik, bagaimana kondisi medisnya, dan gangguan neurologi yang muncul. Bisa ditanyakan dengan apakah sebelum kejadian saat ini dulu pernah memiliki keluhan serupa, adakah riwayat sebelumnya merasa tertekan atau memiliki masalah kejiwaan yang membutuhkan pengobatan, dan riwayat rawat inap. Setelah itu bisa kita lanjutkan dengan riwayat keluarga. Yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana hubungan saat ini antara pasien dengan keluarga, bagaimana relasi sosial yang terjadi, serta perlu dicatat beberapa perkembangan kepribadian. Tidak semua orang akan datang pada kita mampu menjelaskan kronologisnya, sehingga apabila data ini tidak didapatkan dalam satu sesi pemeriksaan, bukan berarti pemeriksaan kita gagal. Ada beberapa kondisi, terutama terkait usia, apakah pasien tersebut datang pada usia periode tertentu, karena riwayat pribadi ini nantinya juga akan menentukan perjalanan psikodinamis seseorang. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan eksplorasi terkait riwayat pribadi karena berhubungan dengan diagnosis, seperti diantaranya riwayat pribadi pada masa kanak awal, bagaimana riwayat prenatal, kehamilan ibu, apakah pasien merupakan anak yang diharapkan dari kelahiran tersebut, bagaimana proses tumbuh kembangnya, toilet training, masalah perilaku, temperamen, mimpi, dan fantasi pada masa kanak awal. Lalu masuk di usia kanak pertengahan antara usia 3 hingga 11 tahun, pemeriksa perlu melakukan eksplorasi tentang riwayat sekolah, penyesuaian awal, identifikasi kelamin, apa makna hukuman bagi pasien tersebut, dan hubungan sosial yang muncul. Hal ini akan erat hubungannya dengan beberapa kemungkinan kasus tertentu pada anak, seperti gangguan belajar, gangguan pemusatan perhatian, ataupun gangguan perilaku yang lain. Di usia 11 hingga 18 tahun merupakan usia prapubertas dengan remaja, maka perlu dilakukan eksplorasi mengenai perkembangan kognitif motorik, fisik ataupun emosi, bagaimana riwayat psikoseksual dan riwayat keagamaan. Perlu dicatat bahwa riwayat keagamaan bukan hanya terbatas pada apa agamanya, bagaimana aktivitas keagamaannya, namun sejauh mana seseorang memahami makna ataupun nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berlanjut hingga masa dewasa, bagaimana aktivitas sosial, seksualitas, ada tidaknya riwayat militer dan sistem nilai yang dianut. Apabila pasien yang datang adalah pasien geriatri ataupun lanjut usia, kita perlu melakukan eksplorasi tambahan berupa evaluasi riwayat geriatri. Terkait pemeriksaan status mental, kita akan lanjutkan dalam serial video edukasi berikutnya yang dikhususkan mengenai apa saja yang dapat kita evaluasi secara subjektif ataupun objektif terkait psikopatologi bermakna. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam edukasi kali ini. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat memperdalam dalam textbook tersebut. Kita telah sampai pada bagian yang terakhir, dan materi ini dapat dipelajari kembali di buku catatan psikiatri. Terima kasih telah berkenan mengikuti serial edukasi dalam video ini. Jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.